Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari momen terakhir ketika pintu kamar itu tertutup pelan dan tawa ringan berubah menjadi hening yang berat, kita kembali pada keduanya di ruang yang sama, pada waktu yang sama, tanpa ada yang berpindah selain hati mereka yang sudah tergelincir. Udara tipis berputar di antara napas yang saling kejar. Cahaya lampu temaram merayap di dinding, sementara bayang-bayang memanjang seperti garis yang menegaskan jarak antara janji ketaatan dan godaan yang baru saja mereka biarkan masuk. Lelaki itu menunduk, perempuan itu memalingkan wajah. Namun keduanya tahu, yang mereka usir sebenarnya adalah malu, bukan maksiat. Mereka berdiri di ambang yang tadi mereka anggap sepele, padahal disitulah hisab mulai menulis dengan tinta yang tidak pernah pudar. Kita melihat gerak sederhana yang memotong sisa ragu. Awalnya hanya candaan, obrolan yang mengalir seperti air, lalu berubah jadi sentuhan yang sengaja dibiarkan bertahan lebih lama dari yang pantas. Mereka menyangka dunia telah menyusut menjadi kamar sempit ini, menjadi dua pasang tangan, dua pasang mata, dua hati yang mengira kehangatan adalah alasan yang cukup untuk membenarkan dosa. Padahal di atas kepala mereka lembaran catatan terbuka. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Kalimat itu seharusnya seperti dinding baja, namun bagi keduanya, peringatan justru terdengar bagai bisikan jauh yang bisa ditunda. Mereka berpikir, taubat bisa dilakukan nanti, setelah semua usai, setelah rasa tenang kembali, seolah taubat adalah tombol jeda yang selalu siap ditekan kapan saja. Gerak kamera seakan mendekat ke jemari yang saling mencari. Sekali lagi mereka berusaha menihilkan suara hati. Lelaki itu berkata pelan, "Kita sama-sama lelah, ini hanya penghiburan, nanti kita perbaiki." Perempuan itu mengangguk, matanya buram oleh alasan yang disusun rapi. Mereka tidak menyadari bahwa pada saat yang sama, malaikat pencatat amal tidak pernah lelah. Setiap tawa yang menutupi rasa bersalah tercatat. Setiap hembusan yang ingin mematikan nurani dicatat. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Tidaklah seorang pezina berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman." Kalimat itu jatuh bagai palu, menggetarkan, tetapi hanya bagi hati yang masih ingin diselamatkan. Di dada mereka, gemetar itu hadir sesaat lalu ditolak. Mereka memilih untuk tidak mendengarkan. Suasana dibiarkan tetap di ruangan itu pada waktu yang tidak bergeser. Ada jeda, ada sunyi yang menggantung seperti benang tipis. Perempuan itu menatap langit-langit, mencari alasan baru yang lebih halus untuk menenangkan diri. Lelaki itu menarik napas panjang, memaksa tenang. Mereka merasa tidak ada yang melihat selain mereka berdua. Padahal mata yang paling tajam adalah mata keyakinan yang mereka abaikan. Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim, kedua mata itu berzina, dan zinanya adalah memandang, kedua telinga berzina dan zinanya adalah mendengar, lisan berzina dan zinanya adalah berkata, tangan berzina dan zinanya adalah menyentuh, kaki berzina dan zinanya adalah melangkah, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan semua itu. Batas yang mereka injak sudah lebih dari sekadar pandang dan dengar. Mereka melangkah, dan setiap langkah adalah pernyataan bahwa mereka bersedia menukar ketenangan yang panjang dengan nikmat sesaat. Kedekatan itu makin terasa, namun suara lain berusaha menembus. Ingatan pada ayat yang menakutkan itu kembali mengetuk. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah tiap-tiap dari keduanya 100 kali. Demikian Allah menegaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 2. Mereka tidak sedang dihukum manusia, tetapi mereka sedang menahan peringatan langit dengan menutup telinga. Lelaki itu berbisik, semua orang juga berbuat salah, Allah Maha Pengampun. Perempuan itu menimpali, aku akan mandi dan salat malam, aku akan menangis, pasti diampuni. Mereka lupa bahwa berharap pada ampunan sambil merencanakan dosa adalah bentuk lain dari mempermainkan rahmat. Mereka lupa bahwa ampunan sering datang saat seorang hamba benar-benar takut dan berhenti, bukan saat ia menumpuk alasan agar bisa terus menantang. Kamera batin menyorot wajah mereka dari dekat. Ada kilat kecil yang melintas di mata, bukan cahaya, melainkan cemas yang disembunyikan. Lelaki itu tiba-tiba merasakan dingin merayap di tengkuk. Perempuan itu merasakan detak jantungnya tak rapi. Itu bukan tanda dari manusia. Itu adalah getar nurani yang masih diberi kesempatan untuk menyala.
Mereka berdiri, lalu duduk lagi. Mereka melepas genggam, lalu meraihnya kembali. Mereka seperti orang yang tahu api sedang merayap di atas kain, tetapi malah mengelus-elusnya agar terasa hangat. Di ujung pikirannya, lelaki itu menyebut kata taubat seperti janji kosong. Perempuan itu mengulang kata maaf seperti mantera yang ia sangka bisa memadamkan api sebelum api itu benar-benar menyala. Keduanya merasa aman karena masih hidup dan masih mampu tertawa. Mereka tidak melihat bahwa kematian tidak mengenal giliran manusia. Allah sudah memperingatkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34, apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat memajukannya. Ayat itu bukan ancaman yang ditujukan kepada orang lain. Ayat itu adalah cermin yang menempel di dahi mereka pada malam ini. Malaikat maut tidak pernah tersesat alamat. Ketika ajal ditetapkan, tidak ada pintu yang terlalu rapat, tidak ada kamar yang terlalu gelap, tidak ada alasan terlalu pandai untuk menunda. Lelaki itu mengambil ponselnya lalu mematikannya. Perempuan itu menutup tirai yang tadinya terbuka sedikit. Gerak tubuh yang kecil-kecil itu terasa seperti menata panggung, seolah dengan itu mereka bisa menutup mata Allah. Sementara itu hening semakin berat. Suara dari jalan terdengar jauh, seperti ingatan masa kecil yang samar. Di dalam kamar, waktu tidak bergerak, atau barangkali bergerak tetapi hanya mengantar mereka lebih dekat ke tepi jurang. Nurani kembali mengetuk. Mereka mengingat seorang ustaz pernah membaca ayat, dan pernah ada malam ketika mereka benar-benar takut. Rasa takut itu kini meminta tempat tetapi disapu seperti debu di meja. Mereka menegakkan alasan terakhir. Nanti setelah ini kita berhenti, sungguh kita akan berhenti. Kata nanti menjadi patung yang mereka sembah dan patung itu tidak pernah menolong siapapun. Perempuan itu menatap lelaki itu, mencari kepastian yang ia tahu tak bisa diberikan. Lelaki itu memegang bahunya, menawarkan keberanian yang palsu. Kita akan bertanggung jawab katanya. Kepada siapa? Batin perempuan itu menjawab, tetapi suara itu diredam. Mereka menyebut nama Allah namun bukan untuk menyebut keagungan, melainkan untuk meninabobokan hati. Allah Maha Pengampun, benar. Namun mereka lupa bahwa Allah juga Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, dan Dia menutup jalan yang buruk demi menyelamatkan hamba. Kalimat Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 seharusnya cukup. Jangan dekati. Bukan jangan lakukan, melainkan jangan dekati. Tetapi mereka sudah melangkah jauh melewati garis. Hening yang lain datang, lebih tebal, lebih dingin. Lelaki itu memejamkan mata sejenak. Ada rasa sesak yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan sakit, lebih mirip isyarat yang menekan dari dalam. Perempuan itu menelan ludah, merasa tenggorokannya kering. Dalam hati kecilnya ia berkata, andai ada yang mengetuk pintu sekarang, aku akan berhenti. Namun pintu tetap diam. Yang mengetuk justru sesuatu yang tidak membutuhkan kayu, engsel, atau daun. Yang mengetuk adalah kesadaran bahwa hidup tidak berdiri di atas keinginan dua manusia. Yang mengetuk adalah kalimat yang mengulang di telinga mereka tanpa suara. Jangan mendekati. Kalimat itu tidak diucapkan oleh siapapun di kamar, tetapi terasa di dinding dada, di ubun-ubun, di sela-sela jemari yang masih ingin menghapusnya. Keduanya saling menatap. Untuk sesaat, mata mereka tidak lagi melihat tubuh di hadapan, melainkan cermin yang memantulkan wajah sendiri. Di cermin itu mereka melihat diri yang lebih tenang, yang tidak harus bersembunyi, yang tidak perlu memadamkan lampu atau mematikan ponsel. Mereka melihat kemungkinan yang masih terbuka. Mundur. Mereka melihat tangga kecil kembali ke pintu. Namun mereka juga melihat kesombongan yang berdiri di ambang, berkata, sebentar lagi. Hanya sebentar. Sebentar yang sering menjadi jembatan menuju selama-lamanya. Mereka tahu jika kaki melangkah sekali lagi, yang akan pudar bukan hanya rasa bersalah, tetapi juga rasa takut. Dan ketika rasa takut pudar, azab bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan yang tinggal menunggu giliran. Kita tetap berada di ruangan itu pada detik yang sama. Tidak ada peristiwa baru selain pergulatan batin yang makin rapat menekan. Lelaki itu menunduk lebih dalam, perempuan itu menahan napas. Di antara dada mereka ada jeda setipis kertas yang menentukan arah hidup. Jika mereka mundur, malam ini bisa menjadi awal dari doa yang panjang. Jika mereka maju, malam ini bisa menjadi awal dari catatan yang kelak mereka baca dengan gemetar. Di luar sana, dunia tetap berjalan seperti biasa. Di dalam kamar, waktu seolah menggulung diri seperti ombak yang siap jatuh. Malaikat maut tidak menunggu izin dari siapapun,
dan langkahnya tidak berbunyi. Lelaki itu mengangkat wajahnya pelan, perempuan itu memejamkan mata, dan di dalam hening yang semakin berat, sesuatu yang tidak terlihat diri sangat dekat. Tidak ada waktu yang bergerak jauh. Lelaki itu masih menunduk, perempuan itu masih memejam, dan udara di antara mereka begitu pekat hingga napas terasa berat. Tapi kali ini detik itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Di tengah puncak kenikmatan yang baru saja mereka rengkuh, tubuh lelaki itu mendadak melemas seperti kain basah yang kehilangan bentuk. Matanya terbuka setengah, lalu berbalik ke arah dalam hanya menyisakan putih pucat. Perempuan itu menahan teriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Nafasnya terputus-putus, dan sebelum ia sempat meraih pakaian yang tercecer di lantai, tubuhnya pun ikut tersentak. Ada rasa dingin yang merayap dari ujung kaki hingga ubun-ubun, bukan dingin yang biasa, tapi dingin yang seolah menarik semua rasa dari dalam tubuh. Itulah detik yang tidak bisa diundur. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 34, apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak dapat memajukannya. Malaikat maut sudah ada di sana, tak terlihat, tak bersuara, tapi pekerjaannya sangat nyata. Ruh mereka mulai ditarik dengan keras, bukan seperti angin lembut yang keluar dari jendela, melainkan seperti bulu basah yang dicabut dari kulit. Setiap helaian rasa sakit menjerit di jalur yang dilaluinya. Lelaki itu ingin mengangkat tangan, seolah ingin menolak sesuatu di depannya, tapi tangannya hanya terangkat sedikit, lalu jatuh. Perempuan itu mencoba memanggil nama Allah, namun lidahnya kaku. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, bahwa keluarnya ruh orang kafir atau pendosa besar bagaikan besi berduri yang ditarik dari kain basah, merobek dan menyakitkan. Begitulah rasa yang sekarang mengunci tubuh mereka, membuat semua kenikmatan yang baru saja ada menguap seperti kabut disambar matahari terik. Suara napas mereka menjadi kasar, berderak, seperti udara yang dipaksa masuk ke saluran sempit. Mata mereka mencari-cari sesuatu untuk bergantung, tapi pandangan mulai buram. Di sekitar mereka dunia luar masih ada. Lampu tetap menyala, tirai tetap tertutup, jam tetap berdetak. Namun semua terasa menjauh. Yang tersisa hanya rasa takut yang membengkak, rasa sesal yang datang terlambat. Ayat Allah dalam Quran Surat Al-Munafikun ayat 10 seakan menghantam mereka. Ya Tuhanku, tangguhkanlah kematianku barang sebentar saja, agar aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Tapi waktu itu tidak ada lagi. Tiba-tiba dari tubuh mereka mulai tercium bau anyir yang menusuk. Bau itu bukan bau keringat atau udara pengap, melainkan bau busuk bercampur amis yang membuat perut mual. Padahal jasad mereka belum tersentuh air, belum dimandikan. Perempuan itu merasakan sesuatu yang hangat mengalir di antara pahanya. Bukan hangat nikmat, melainkan hangat memalukan yang membawa serta bau busuk itu. Lelaki itu mencium bau yang sama dari tubuhnya sendiri, dan matanya membesar, seolah baru sadar bahwa ini bukan sekadar rasa sakit mati. Ini adalah tanda aib yang dibawa dosa. Malaikat maut melanjutkan tugasnya, menarik ruh sedikit demi sedikit. Rasa itu tidak berhenti di leher. Ia seperti tali besi yang ditarik keluar dari kerongkongan, membuat mulut mereka terbuka lebar tanpa mampu bersuara. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim, bahwa ketika ruh orang durhaka dicabut, seluruh malaikat langit dan bumi melaknatnya. Mereka kini merasa seolah langit sedang menutup pintu, bumi menolak memeluk, dan udara sendiri menekan mereka keluar dari dunia. Di luar kamar, suara-suara biasa mungkin masih terdengar, tetapi bagi mereka semua sudah hening. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Dalam hati, perempuan itu menjerit, andai tadi aku berhenti. Lelaki itu memohon dalam diam, ya Allah, kembalikan aku walau 1 hari. Namun pintu taubat sudah terkunci. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 18, taubat itu tidak berlaku bagi orang yang terus-menerus mengerjakan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia berkata, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Bau busuk itu semakin pekat. Jika saja ada orang lain di ruangan ini, ia akan mundur dengan wajah meringis dan menutup hidung. Bau itu adalah pengumuman bahwa dosa zina bukan hanya mengotori hati, tetapi juga meninggalkan aib pada jasad. Ini adalah pertanda awal dari hukuman yang belum diampuni. Ruh yang tersisa di tubuh mereka kini seperti tersangkut di dada, separuh di dunia, separuh ditarik ke alam lain.
Kedua mata mereka mulai terbelalak, bukan karena terkejut, tetapi karena tidak lagi mampu berkedip. Dada mereka naik turun cepat, lalu tersendat, lalu terhenti sebentar sebelum berusaha bergerak lagi. Setiap tarikan napas adalah pertarungan terakhir. Malaikat maut tidak berbicara, tapi kehadirannya lebih nyata daripada apapun. Seandainya mereka bisa melihat, mungkin mereka akan melihat wajah yang tidak pernah tersenyum, membawa cahaya yang bukan cahaya dunia. Detik itu memanjang, seperti tali yang ditarik tanpa ujung. Rasa sakitnya membelah semua kenangan manis yang pernah mereka miliki. Mereka ingat masa kecil, ingat syalat yang pernah mereka lakukan, ingat peringatan ustaz yang pernah terdengar di telinga. Semua itu kini seperti bayangan jauh yang tidak bisa lagi dipegang. Rasa sesak makin menutup dada, bau busuk semakin menusuk hidung, dan rasa takut menutup seluruh pikiran. Lelaki itu memandang perempuan itu dengan mata yang mulai kosong, seolah ingin mengatakan sesuatu. Perempuan itu juga mencoba menggerakkan bibir, tetapi hanya udara yang keluar, tanpa suara. Mereka kini seperti dua kapal yang karam di tengah laut gelap. Masih bisa saling melihat, tetapi sama-sama tenggelam. Dan di detik terakhir itu, ketika tubuh mereka mulai kehilangan bentuk kehidupan, waktu seakan berhenti. Ruh belum sepenuhnya lepas, tetapi tubuh sudah hampir mati rasa. Bau busuk memenuhi seluruh ruangan, membuat udara terasa berat. Tidak ada lagi cahaya kenikmatan, hanya gelap yang mendekat dari segala arah. Di luar malam masih sama, tapi di dalam ruangan ini mereka berdiri di tepi jurang antara dunia dan akhirat. Ruh mereka masih tertahan, seolah ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang buat kematian ini belum tuntas, sesuatu yang akan menyeret mereka ke tempat yang lebih gelap lagi. Kita kini menyaksikan tubuh mereka telah kaku, terbujur di tempat yang menjadi saksi perbuatan mereka. Bau busuk yang keluar saat kematian belum pudar, kini dibawa hingga ke liang lahat. Malam itu, jenazah mereka dimakamkan, tetapi perjalanan yang sebenarnya baru saja dimulai. Di saat tanah mulai menutup tubuh, dunia yang mereka kenal menghilang seketika, diganti dengan sunyi yang tebal dan udara yang dingin menusuk hingga ke sumsum. Tiba-tiba dari kegelapan, dua sosok besar muncul. Wajah mereka hitam legam, mata menyala seperti bara, dan suara mereka menggelegar hingga menggetarkan dada. Itulah malaikat Munkar dan Nakir, yang diutus untuk menanyai setiap penghuni kubur. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya ketika seorang hamba diletakkan di kuburnya dan para pengantarnya telah kembali, dua malaikat mendatanginya, lalu menegakkannya dan bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Lelaki itu gemetar hebat. Perempuan itu mencoba menjawab, tapi lidah mereka terasa membatu. Mereka tahu jawabannya, tapi mulut tak mampu mengucapkannya dengan yakin. Dosa zina yang mereka lakukan telah menghitamkan hati, menutupi cahaya iman, dan membuat lisan kehilangan kekuatan. Setiap pertanyaan dari malaikat dijawab dengan terbata, kadang ragu, kadang salah. Cahaya kebenaran yang seharusnya menerangi kubur mereka kini padam, berganti dengan hawa panas yang naik dari bawah tanah. Bumi yang biasanya menerima jasad orang beriman dengan lembut, kini menolak mereka. Tanah di sekitar tubuh terasa sempit dan keras, menekan dari segala arah hingga dada mereka sesak. Dari lubang kelamin mereka, mengalir nanah bercampur darah berbau busuk yang menyebar ke seluruh liang kubur. Bau itu menusuk, memenuhi setiap sudut ruang sempit itu, menjadi pengingat bahwa aib mereka kini terkuak tanpa bisa disembunyikan. Malaikat itu tidak hanya bertanya, mereka memegang palu besar, beratnya tidak dapat diukur oleh kekuatan manusia. Satu kali ayunan palu menghantam tulang mereka dan seluruh tubuh remuk hancur lebur seolah tak bersisa. Rasa sakitnya tak tertandingi, lebih tajam dari ribuan pisau, lebih panas dari api, lebih menghancurkan dari runtuhan gunung. Namun azab itu tidak berhenti di situ. Allah berkuasa mengembalikan tubuh mereka seperti semula, hanya untuk dipukul lagi, berulang-ulang tanpa jeda yang memberi harapan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa seorang hamba yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur akan dipukul dengan palu dari besi, sehingga terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Suara hantaman itu menggema di alam kubur mereka, menjadi gema yang tidak akan pernah hilang dari ingatan mereka. Setiap kali rasa sakit itu datang, mereka berusaha memejamkan mata, tapi di hadapan mereka selalu muncul kilasan dosa yang pernah dilakukan.
Mereka melihat diri mereka sendiri ketika berzina, mendengar tawa mereka saat meremehkan larangan Allah, dan merasakan lagi kenikmatan sesaat yang kini dibayar dengan azab yang tak tertanggungkan. Tanah semakin menekan, nanah terus mengalir, dan darah bercampur bau busuk itu menjadi selimut mereka di bawah bumi. Tidak ada jeda, tidak ada belas kasihan, hanya siksa yang datang bergelombang. Ayunan palu tidak pernah meleset. Setiap kali mereka mencoba mengangkat tangan untuk melindungi diri, tangan itu remuk duluan, lalu kembali utuh hanya untuk dihancurkan lagi. Di tengah siksaan itu, terlintas ayat dari Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26. Sesungguhnya, kepada kami kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Mereka kini sadar bahwa semua janji Allah adalah benar, tetapi kesadaran itu datang di tempat yang sudah tidak ada jalan keluar. Wajah malaikat itu tetap dingin, tidak terpengaruh oleh teriakan atau tangisan. Mereka hanya menjalankan perintah Allah. Mereka tidak mengenal lelah, tidak mengenal iba. Setiap kali pertanyaan kembali diajukan, jawaban yang keluar tetap ragu, dan setiap kali keraguan itu terdengar, ayunan palu kembali menghantam. Waktu di alam kubur tidak sama seperti di dunia. Satu malam bisa terasa seperti 1000 tahun. Setiap detik adalah perpanjangan rasa sakit, dan setiap napas adalah hutang yang harus dibayar dengan jeritan. Mereka ingin berdoa, tapi doa itu tertahan di mulut. Mereka ingin menyesal, tapi penyesalan itu seperti tercekik di tenggorokan, tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Di sekeliling mereka, kegelapan semakin pekat. Hanya sesekali ada kilatan cahaya dari bara api yang menyala di tanah. Bara itu tidak menghangatkan, melainkan membakar kulit mereka tanpa menghanguskan, membuat rasa sakit itu terus hidup. Bau busuk yang keluar dari tubuh mereka bercampur dengan bau belerang yang menusuk, menciptakan udara yang tidak mungkin dihirup tanpa membuat dada terbakar. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Siksaan datang tanpa ritme, tanpa tanda kapan akan berhenti. Mereka tidak tahu apakah ini baru permulaan atau sudah puncak dari azab kubur. Yang mereka tahu hanyalah, setiap kali rasa sakit itu datang, mereka berharap ini yang terakhir. Tetapi palu itu kembali diayunkan, dan kegelapan kembali menutup semua harapan. Di dalam hati yang remuk, mereka bertanya-tanya, apakah masih ada cahaya yang bisa masuk ke sini? Apakah masih ada doa dari dunia yang mampu menembus tanah dan sampai kepada mereka? Ataukah semua sudah ditutup, semua sudah diputus, dan mereka hanya menunggu giliran untuk dilempar ke tempat yang lebih panas lagi? Kegelapan itu kini semakin rapat, suara palu semakin dekat, dan tubuh mereka yang baru saja dibentuk kembali mulai bergetar. Mereka tahu pukulan berikutnya akan datang sebentar lagi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kita kini beralih pada momen di mana waktu sudah tidak lagi dihitung dengan detik atau jam, melainkan dengan azab yang datang tanpa jeda. Mereka yang dulu tubuhnya dipenuhi nanah dan darah di liang lahat, kini digiring keluar bersama rombongan manusia yang wajahnya sama pucat, sama takut, dan sama terhina. Hari kiamat telah tiba, langit terbelah, bumi diguncang, gunung hancur lebur. Mereka berdiri di padang mahsyar, di bawah terik yang membuat jarak antara matahari dan kepala hanya sejengkal. Tidak ada tempat berteduh. Tubuh mereka telanjang, tak ada kain yang menutup, dan mata mereka terbelalak, tidak sanggup memandang siapapun. Bau busuk dari kemaluan mereka begitu menusuk hingga orang-orang di sekitar menutup hidung, bahkan para pendosa lain menjauh. Itulah bau yang telah menjadi tanda di dunia, kini menjadi pengumuman aib di hadapan seluruh makhluk. Mereka mencoba menutup diri, menunduk, tapi rasa malu itu tak mampu menutupi rasa takut yang menguasai dada. Allah berfirman dalam Quran, Surat Ibrahim ayat 48, pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit. Dan mereka semuanya berkumpul menghadap Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Pada saat itu, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, dan semua rahasia dibuka tanpa terkecuali. Di tengah hiruk-pikuk padang mahsyar terdengar suara langkah berat yang menghentak tanah. Malaikat Zabaniyah muncul, besar dan gagah. Wajah mereka tanpa senyum, mata mereka menatap tajam seperti besi panas. Mereka tidak berbicara dengan lemah lembut. Setiap kata yang keluar adalah perintah yang tak mungkin dibantah. Mereka memisahkan para pezina dari rombongan lain, menyeret mereka dengan rantai besar yang melilit leher dan pergelangan tangan. Rantai itu panas, membakar kulit dan meninggalkan bekas hitam pekat.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa di antara siksa yang Allah siapkan bagi pezina di hari kiamat adalah bau busuk yang keluar dari kemaluan mereka sehingga mengganggu seluruh makhluk. Mereka kini merasakannya, dan setiap tarikan napas membuat mereka ingin menghilang, tapi kaki mereka tetap menyeret maju mengikuti tarikan malaikat. Di hadapan mereka, pintu neraka terbuka lebar. Suaranya bagaikan ribuan badai yang berputar sekaligus. Panasnya seperti gelombang yang memukul dari segala arah. Dari celah-celah pintu terdengar jeritan panjang yang tak pernah berhenti. Zabaniyah melemparkan tatapan dingin, lalu menyeret mereka masuk tanpa memberi waktu untuk menoleh. Tubuh mereka dilemparkan ke dalam sungai nanah yang mendidih, yang airnya lebih pekat dari darah dan lebih busuk dari bangkai. Setiap kali tubuh mereka tenggelam, kulit dan daging melut terkelupas, lalu larut bersama nanah itu. Rasa sakitnya melampaui apapun yang pernah mereka bayangkan. Tidak ada jeda untuk menarik napas tanpa rasa perih. Mereka berusaha berenang atau meraih tepi, tapi sungai itu tidak memiliki tepi. Malaikat Zabaniyah mengangkat mereka dengan besi panas, melemparkan ke daratan yang tidak lebih baik, tanahnya membara, mengeluarkan api dari setiap celah, membakar telapak kaki hingga tembus ke tulang. Setiap kali daging mereka hancur, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 56, setiap kali kulit mereka matang terbakar, kami ganti kulit itu dengan yang lain agar mereka merasakan azab lagi. Kulit mereka kembali utuh, lalu kembali dibakar. Tidak ada kematian yang mengakhiri rasa sakit, tidak ada pingsan untuk melupakan. Setelah itu, Zabaniyah menyayatnya tubuh mereka dengan pisau logam yang panasnya melebihi matahari. Darah mengalir bercampur nanah, tapi tidak ada yang mengurangi rasa sakit. Mereka berteriak meminta ampun, namun suara mereka tertelan oleh jeritan ribuan penghuni neraka lainnya. Allah sudah menutup pintu taubat sejak ruh mereka dicabut, dan hari ini hanya azab yang berlaku. Dari atas, logam panas diguyurkan ke kepala mereka. Logam itu melelehkan kulit wajah, mengalir ke mata hingga pandangan mereka gelap. Tapi gelap itu bukan akhir. Sekejap kemudian mata kembali melihat, hanya untuk menyaksikan gelombang siksaan berikutnya. Malaikat Zabaniyah tidak mengenal kata lelah dan tidak ada belas kasihan yang menghalangi tangan mereka. Di tengah siksa itu, mereka melihat dari kejauhan sungai lain yang berisi campuran darah, nanah, dan air panas yang mendidih. Itu adalah minuman mereka. Setiap kali haus, mereka dipaksa meminumnya, dan setiap tegukan membuat perut mereka koyak, lalu diperbaiki lagi hanya untuk dirobek lagi. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, bahwa penghuni neraka akan meminum nanah yang keluar dari tubuh mereka sendiri, dan setiap kali mereka meminumnya, usus mereka terputus, lalu kembali disambung. Waktu tidak memiliki arti di sini. Satu hari di neraka tidak dapat dibandingkan dengan ribuan tahun di dunia. Mereka ingin beristirahat, tapi di neraka tidak ada istirahat. Mereka ingin berdoa, tapi doa mereka hanya menambah hinaan bagi diri sendiri. Malaikat tidak akan menjawab, dan Allah tidak akan mengizinkan mereka keluar. Mereka mencoba mengingat kembali kenikmatan sesaat yang dulu mereka kejar. Namun kini, bayangan itu justru menjadi luka baru. Setiap sentuhan terlarang, setiap tawa yang diiringi dosa, setiap kata yang membujuk kepada zina, kini berubah menjadi cambuk yang menghantam jiwa mereka. Panas yang membakar tidak hanya melumat kulit, tapi juga menghancurkan hati mereka. Tidak ada air mata yang cukup untuk memadamkan api itu. Tidak ada jeritan yang cukup keras untuk memanggil pertolongan. Di neraka, semua orang sibuk dengan azabnya masing-masing. Zabaniyah kembali menyeret mereka, kali ini menuju jurang yang memuntahkan api biru yang lebih panas daripada api merah biasa. Mereka tahu yang menunggu di sana bukan akhir dari siksa, melainkan awal dari siksa yang lebih dalam. Dan saat mereka berdiri di tepi jurang itu, dengan tubuh hangus tapi tetap hidup, mereka menyadari bahwa rasa takut yang mereka alami di padang mahsyar hanyalah bayangan kecil dari ketakutan yang akan mereka hadapi berikutnya. Suara api mendesing di telinga, panasnya merayap ke dalam tulang. Ketika malaikat Zabaniyah kembali mendorong mereka masuk ke dalam lautan nyala, jeritan panjang pun meledak dari mulut mereka. Kali ini bukan hanya karena rasa sakit yang tak terlukiskan, tetapi karena penyesalan yang terlambat menyergap seperti racun.
Mereka menangis, memohon kepada Allah agar diberi kesempatan kembali ke dunia walau hanya sebentar, berjanji akan shalat tepat waktu, menundukkan pandangan, dan menjauhi zina selamanya. Namun, kata-kata itu terhenti di tengah nyala api. Tidak ada yang menjawab, tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada malaikat yang menoleh. Semua penghuni neraka sibuk dengan siksaan masing-masing, dan doa mereka hanya teredam oleh dentuman kobaran api yang tak pernah padam. Allah sudah berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Ya Tuhanku, kembalikanlah kami ke dunia agar kami mengerjakan amal saleh yang telah kami tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanyalah perkataan yang diucapkan saja. Kini, mereka mengerti makna ayat itu dengan seluruh jiwa. Tetapi pemahaman itu datang di tempat yang tidak menerima taubat. Lidah mereka yang dulu digunakan untuk berbohong, merayu, dan meremehkan larangan, kini hanya tersisa untuk merintih. Teriakan mereka bahkan tidak mampu menembus api neraka yang menjilat tubuh. Setiap kali mulut terbuka, udara panas masuk, membakar paru-paru, membuat teriakannya berubah menjadi batuk darah bercampur nanah. Mereka mencoba memalingkan wajah dari semburan api, tapi tidak ada arah yang aman. Neraka mengelilingi mereka dari segala sisi, tanpa celah. Bau busuk dari lubang kemaluan mereka kini semakin menusuk. Bau itu bercampur dengan bau daging terbakar dan darah mengalir, menjadi tanda kehinaan yang kekal. Tidak ada yang mau mendekat. Bahkan sesama pezina pun menjaga jarak, menutup wajah mereka dengan tangan. Setiap kali mereka bergerak, bau itu menyebar seperti kabut hitam, menyelimuti mereka dengan rasa malu yang tak bisa dibersihkan. Dulu, di dunia, tubuh itu mereka banggakan, mereka pamerkan, mereka gunakan untuk mengundang dosa. Kini tubuh yang sama menjadi sumber bau aib yang membuat semua makhluk di neraka memandang dengan jijik. Mereka menunduk, bukan lagi karena takut, tapi karena tak sanggup menatap siapapun. Di dunia, mereka berani memandang orang dengan tatapan menantang, bahkan memandang maksiat sebagai sesuatu yang manis. Sekarang, setiap tatapan yang mereka dapat hanyalah tatapan hina dan benci. Malaikat Zabaniyah tidak berbicara, tapi setiap tarikan rantai dari tangan mereka adalah peringatan bahwa kehinaan ini tidak akan berakhir. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Tidaklah seorang pezina berzina dalam keadaan beriman." Mereka baru memahami bahwa dosa zina tidak hanya menghapus cahaya iman, tetapi juga meninggalkan bekas aib yang kekal. Di dunia, mereka menutupinya dengan rapi. Di akhirat, Allah membukanya selebar-lebarnya. Waktu di neraka tidak memberi jeda. Tidak ada malam untuk beristirahat, tidak ada pagi untuk memulai dengan harapan baru. Setiap detik hanyalah kelanjutan dari detik sebelumnya. Api membakar, logam panas menyayat, dan bau busuk itu tak pernah hilang. Mereka mencoba menghindar, merangkak, bahkan berbaring, tetapi siksaan datang dari bawah, dari atas, dan dari dalam tubuh mereka sendiri. Di sela jeritan, mereka masih mencoba berjanji. Ya Allah, kembalikan aku akan menjadi orang baik. Aku akan tinggalkan semua kemaksiatan, kata mereka berulang kali. Tapi janji itu hanyalah gema yang memantul di dinding neraka, lalu kembali ke telinga mereka sebagai ejekan. Allah sudah menutup pintu taubat sejak ruh mereka dicabut, dan semua kesempatan telah dibakar bersama tubuh mereka di api neraka. Mereka mulai menyadari bahwa penyesalan di tempat ini tidak mengubah takdir. Penyesalan di sini hanya memperdalam siksaan batin, membuat setiap detik terasa seperti si abad. Mereka teringat pada saat-saat di dunia ketika azan berkumandang, tapi mereka sibuk dengan janji temu terlarang. Mereka ingat malam-malam yang mereka habiskan dalam maksiat, menganggap esok masih ada untuk bertaubat. Kini, semua itu hanya memantul di pikiran mereka, seperti film yang diputar tanpa henti, membuat mereka mengutuki diri sendiri. Mereka ingin memalingkan pikiran, tapi di neraka tidak ada pelarian, bahkan dari ingatan sendiri. Setiap kenangan dosa menjadi cambuk, dan setiap cambuk menambah panas api yang sudah membakar. Malaikat Zabaniyah tetap menjalankan tugasnya, memukul, menyeret, dan mengurung mereka di tempat yang sudah ditentukan. Mereka tidak diberi kesempatan berbicara lagi, karena semua kata yang keluar hanya akan menjadi alasan yang tak lagi berguna. Pada akhirnya, tubuh mereka menjadi seperti patung api, terbakar, mengeluarkan bau busuk dari lubang kemaluan, dan berdiri di tengah lautan neraka sebagai tanda kehinaan yang abadi. Mereka tidak bisa melarikan diri dari diri mereka sendiri, tidak bisa menghapus bau itu, dan tidak bisa meminta ampunan lagi.
Semua telah berakhir sejak nyawa dicabut di dunia. Namun siksaan ini belum berakhir. Di kejauhan mereka mendengar suara gemuruh yang berbeda dari suara api. Suara itu mendekat, lebih berat, lebih pekat. Dan setiap kali suara itu menghantam telinga, tubuh mereka merinding meski sudah hangus. Dan mereka tidak tahu apa yang akan datang berikutnya, tetapi naluri mereka tahu itu akan lebih buruk daripada apa yang mereka alami sekarang.